Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat trader, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Apa slogan kita? Tetaplah salam satu saudara. Baik, para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu diberikan nikmat sehat, rizki yang murah, serta panjang umur. Baik, pada video sebelumnya sudah saya paparkan bagaimana cara kita menentukan range, bagaimana cara kita memilih market yang bagus untuk kita tradingkan atau investasikan, dan berapa modal yang ideal bagi pemula untuk ditradingkan atau diinvestasikan. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisa di live market, dan kemudian kita nantinya mampu menentukan open perdagangan kita, apakah waktunya open perdagangan atau tidak, seperti itu. Nah, banyak di antara kita yang jadi trader tapi belum paham bagaimana cara membaca pembentukan arah harga. Sementara kunci trading, kita harus mampu membaca pembentukan arah harga atau price actionnya. Nah, kalau kita belum mampu membaca price action, saya sarankan sebaiknya Anda tahan dulu niatan tradingnya atau investasinya. Memang sih logikanya seperti ini. Kita mau investasi, kita mau jadi investor atau jadi trader, kita sih oke-oke saja sebenarnya tanpa analisa. Cuman perbedaannya apa? Ada yang lama baru bisa profit, ya. Ada yang sampai bulanan baru bisa profit. Nah, sementara kita di sini mau jadi trader, trader saham, trader kripto ataupun trader forex. Nah, kalau yang namanya trader berarti kan jangkanya jangka pendek, ya. Berarti kalau saham atau kripto ataupun forex itu sudah naik sedikit saja, kita tidak perlu menunggu lama atau menunggu sampai 1 bulan atau berapa hari, ya. Naik saja kita sudah dapat untung, langsung kita pukul, kita jual. Ingat ya, trader harus cerdas. Jangan menunggu candlestick itu naik dulu untuk kita mendapatkan profit banyak. Tidak seperti ini. Tapi bagaimana cara kita apabila kita sudah membuahkan hasil, misalnya dapat 100, 200, kita jual. Nah, pertanyaannya sekarang bukan berapa banyak kita profit, tapi seberapa sering kita profit. Ya. Nah, abang kalau paham bahwa di balik layar itu ada orang, ya, kalau kata kerennya itu market maker. Nah, abang abang akan selalu profit kalau tahu rahasia dari market maker tersebut. Jadi kita harus memahami dulu algoritma market maker. Makanya saya kemarin selalu bilang, kalau kita mau jadi trader, kita tidak boleh tamak. Syukuri hasil kita. Kita dapat 100.000, 200.000 saat trading, kita jual. Trading lagi, dapat lagi 100.000, 200.000, kita jual. Bagaimana bang kalau mau banyak modalnya, yang dibanyakin? Jangan nunggu candle itu sampai terbang ke bulan baru dijual. Ya, karena apa? Market maker itu ada saja triknya. Ya, market maker itu tidak mau rugi. Jangankan rugi, sama aja. Ya, hari ini misalnya sama aja, itu nggak mau. Market maker nggak mau, dia harus profit. Ya, makanya kita harus pandai mencari celah kemana alurnya si market maker. Nah, kita ikutin agar apa? Kita bisa meraih profit. Inilah cara trader yang sehat, cara trader yang cerdas. Ada yang bilang modal 1 juta bisa langsung jadi 5 juta sekali paling seumur hidup. Kita berpikir yang logis, ya. Modal kecil, hasilnya kecil.
modal besar hasilnya pun bisa besar. Jadi ayo kita langsung bagaimana cara menganalisa di live market. Oke ya, kita buka dulu aplikasinya. Saya di sini untuk saham saya pakai Beyonce, kemudian untuk kripto saya pakai Indodex ya. Nah, antara kripto dan saham sebenarnya sudah 11-12 ya, kurang lebih lah. Cuman saya lebih menyarankan abang di saham daripada kripto. Tapi saya sendiri sama-sama saya pakai ya saham dan kripto. Nah, karena ini hari Jumat ya, hari Sabtu ya, libur di Beyond Sekuritas atau Beyond Sekuritas kalau hari Sabtu Minggu itu tutup, maka kita buka Indodex saja ya atau kripto ya. Nah, langsung kita buka ini aplikasinya Indodex. Oke, ini aplikasi dari Indodex. Oke. Bagi pemula, kalau bisa jangan terlalu trading di banyak market. Ya. Jadi ambil beberapa market saja dan itu kita terus ulang-ulangi, terus kita pelajari karena apa? Lain market berbeda karakternya. Karena itulah kalau bisa jangan pindah-pindah market. Cari beberapa market saja. Kemudian kasih bintang seperti ini ya, biar nanti muncul di kolom favorit seperti ini. Jadi enak kalau pas mau trading tinggal klik kolom favorit ini, maka akan keluar market mana saja yang difavoritkan seperti itu. Ini saya sudah ada beberapa market yang saya favoritkan, kita klik. Nah, ini dia. Kenapa saya pilih market-market ini? Nah, alasan yang pertama, saya seorang trader, jadi saya butuh waktu yang cepat. Nah, market ini menurut saya pribadi pergerakannya enak untuk kita jadikan platform trading, untuk kita tradingkan. Ya, BTC saya nggak trading di BTC sebenarnya, cuman apa di sini saya favoritkan karena ini bisa dikatakan apa ya, bapak dari kripto ya. Kalau ini turun cenderung yang lain turun biasanya, tapi nggak serta-merta seperti itu ya, cuman kebanyakan. Nah, baik di sini misalnya kita akan buka apa ya, ABBC, ALT, BTR, L-Gold saja atau emas. Kita klik L-Gold. Nah, kemudian klik ini ya, ini full screen ya. Jadi untuk menampilkan layar ini menjadi layar penuh full screen. Nah, sekarang untuk kita menganalisa, kita tidak boleh menganalisa di time frame yang kecil. Ini perhatikan, ini 15 menit ya time frame-nya ya. Artinya apa? Dalam satu candle ini terbentuk dalam jangka waktu 15 menit. Nah, sementara kita kalau mau trading, kita jangan analisa di 15 menit, analisa di satu hari. Ya, kemudian barulah nanti eksekusinya di 15 menit. Tujuannya apa? Untuk mencari harga yang pas ya, untuk mendapatkan harga yang terendah. Nah, mari sekarang kita rubah time frame ini dari 15 menit ini kita rubah ke satu hari atau satu days ya. Wah, kepalangan dengan ini. Kita pindah sebentar ini. Nah, kita pilih yang satu hari ini ya, satu days ya. Oke. Kita balikin lagi nih gambarnya komandan ini. Oke. Nah, kita perbesar. Nah, ini apa ini Bang? Ini volume. Jadi kita buang dulu indikator volume ini biar nggak terlalu resih di mata. Kita buang dulu, klik volume ini. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan.
Bagaimana cara analisanya? Perhatikan. Di sini akan saya paparkan perlahan ya di YouTube ya. Bagaimana cara menganalisa, cara menerapkan rumus X plus Y sama dengan 0. Apakah bisa? Sangat bisa, saya sangat yakin. Nah, pada saat harga ini turun di sini, berarti sebelumnya ini paling tidak ada resisten. Ya, makanya dia turun. Karena apa? Kalau pada saat uptrend, maka misi dari harga itu adalah akan menembus titik tertinggi atau resisten. Setelah sampai pada misinya, maka dia akan sideways dulu untuk menentukan arahnya kembali, apakah akan menjadi uptrend atau akan menjadi downtrend. Ya, ingat, pahami satu persatu. Kalau misalnya downtrend, maka harga akan selalu mengejar titik support. Ya, sesampainya di support, dia mau sideways dulu. Kenapa? Tujuannya untuk menentukan arahnya kembali, apakah akan naik atau akan turun. Ya, ingat kata kuncinya, kalau uptrend maka yang akan dikejar adalah resisten, kalau downtrend maka yang akan dikejar adalah support. Nah, oke ya. Nah, di sini perhatikan. Kita tarik garis dulu biar lebih mudah. Garis horizontal. Nah, saya sering menggunakan ini nih, horizontal ini. Ini alat bantu saya ya. Pakai horizontal. Coba kita perbesar dulu biar presisi ya garisnya ya. Kita perbesar dulu. Biar presisi. Oke, saya rasa seperti ini ya. Oke, kemudian kita kecilin kembali. Oke, nah sekarang kita anggap dulu ini harga baru ya. Cara mempermudah kita menghitung. Nah, ketika ini harga baru, maka tujuan dari harga tersebut adalah selalu seimbang. Ingat ya, X plus Y harus sama dengan 0. Itu rumus untuk trend sideways. Nah, karena nanti dengan kita mengetahui trend sideways tersebut, barulah kita nanti tahu kemana arah harga akan terbentuk. Apakah akan menjadi uptrend atau downtrend? Atau di dalam rumus matematika, apakah akan menjadi X plus Y sama dengan lebih kecil dari 0 ataupun X plus Y lebih besar daripada 0. Nah, di sini harga awal. Ya. Kemudian ketika ini naik, berarti masih namanya informasi kenaikan. Kenapa? Sebab volume ini masih banyak. Kalau merah adalah volumenya penjual ya, atau banyaknya penjual ya, atau stok lah, simpelnya stok biar lebih mudah dipahami. Nah, kemudian pada saat candle merah ini hadir, berarti informasi yang disampaikan oleh candlestick ini tidak valid ya. Nah, akhirnya ketika ini merah ini hadir lagi, ini sebenarnya hijau ya, cuman dia gap ke atas, kemudian dia turun terus. Dan akhirnya sama persis dengan penutupan harga yang merah ini ya. Saat ini hijau ini lagi datang, dan kemudian ini datang lagi yang besar ini sudah menembus dari harga awal ini, maka logikanya adalah harga harus turun. Karena apa? Harga sudah menembus harga awal atau track nolnya. Kalau dalam bahasa programnya ya track nol ya. Nah, ketika sudah menembus dari harga awalnya, berarti harga akan melakukan sideways dulu untuk menentukan arahnya kembali. Nah, apakah akan jadi uptrend atau downtrend? Apabila harga itu tidak mampu seimbang,
atau bergerak di harga awal, maka akan terjadi perubahan harga. Mungkin yang ikut edukasi paham ya, karena sering saya katakan seperti ini. Jadi apabila harga tersebut tidak mampu seimbang di harga awal atau di stok pertama, maka akan terjadi perubahan harga. Apakah akan turun atau akan naik. Nah, baik. Pada saat ini tembus dari harga awal, maka logikanya seperti apa? Oke, kita ambil coret-coretannya dulu, brusnya dulu. Pada saat candle hijau ini naik, nah berarti kalau harga akan berjalan normal sesuai dengan rumus X plus Y sama dengan 0, berarti di sini supplier atau stok harus datang kembali untuk menyuplai barangnya buat kebutuhan pembeli ini. Karena apa? Stok di sini sudah habis. Paham ya? Simple ya. Nah, dan kemudian setelah benar di sini hadir candle merah, nah berarti logikanya kemana? Tetap dia akan naik. Karena apa? Ini track nolnya ya, ini garis sini ya. Atau harga awalnya di sini ya, saya garis ini ya. Nah, intinya di dalam sebuah trading atau perdagangan apa saja, intinya harga itu harus bergerak stabil. Apabila tidak mampu untuk stabil, maka akan ada perubahan harga. Nah, mari kita amati di sini bagaimana keakuratan rumus ini nantinya. Saat ini turun, apa kata saya? Berarti harus naik kalau harga itu akan berjalan seimbang. Nah, di sini sudah naik sebenarnya, terus naik. Di sini turun lagi. Nah, kenapa ini turun, Bang? Berarti bentar, kita hapus dulu ini. Berarti candle ini sudah memberikan informasi penurunan harga. Kenapa saya katakan informasi penurunan harga? Karena candle ini harusnya naik. Kemana? Ke sini. Ke track nolnya, ke harga awalnya. Kalau di sini malah turun, berarti candle inilah yang memberikan informasi penurunan harga. Ya. Lalu di sini masih mencoba untuk naik. Di candle berikutnya ya. Di candle berikutnya mencoba untuk naik. Belum bisa, karena apa? Acuannya dia ke sini. Kemudian dia naik lagi, masih belum bisa. Akhirnya di sini membuat resisten, hadir candle merah. Artinya apa? Dia dipatok harga tertinggi di sini. Ya. Dipatok harga tertinggi di sini. Kemudian saat dia naik, maka dia tidak mampu sampai di sini, dia turun lagi. Ya. Ketika ini turun, berarti sangat benar dong bahwa harga sudah tidak mampu lagi untuk naik ke sini. Karena apa? Acuannya ya di harga sini, di harga awal. Nah, ketika hadir candle merah ini, sudah dipastikan bahwa harga akan bergerak turun menjadi downtrend. Ya, berarti L-Gold ini sekarang akan mengalami downtrend. Katakan dulu seperti itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu terus, nah sudah berjalan turun ya, berjalan turun, dan kemudian hadir lagi candle hijau berusaha lagi untuk nembus ke sini ya. Dan ternyata di candle berikutnya bukan hijau, malah jadi candle merah. Artinya apa? Berarti masih benar bahwa harga akan bergerak turun. Dan ingat, kalau harga bergerak turun, apa kata saya tadi? Maka harga akan selalu mengejar titik support. Maka sekalipun ini naik, paling batas di support ini dia akan turun kembali. Karena ini satu days ya, seperti satu hari ya, berarti satu candle ini satu hari. Maka ini kalau sampai mampu menembus support ini, maka besoknya, sekarang hari apa ya? Hari Sabtu. Maka besoknya hari Minggu ini biasanya turun. Sebab apa? Misi dari tren turun itu adalah menembus titik support. Titik support yang mana, Bang?
Bisa di atasnya, juga bisa di bawahnya, tergantung candlestick itu sendiri. Sebab itulah saya mengatakan apa? Candlestick itu mampu memberikan informasi harga, mampu memaparkan harga, dan sekaligus mampu memberikan informasi harga di masa yang akan datang. Nah, kita coba besok ini akan terjadi candle apa? Ya. Kalau di sini terjadi candle merah berarti masih benar bahwa harga masih bergerak turun seperti ini. Tapi kalau dia jadi candle hijau dan mampu menembus resist di sini, kemudian resist di sini, berarti harga akan berbalik arah. Kemana bang akan balik arah? Ke harga semula. Inilah tujuan dari trading. Ya, jadi harga harus selalu stabil, harus seimbang. Karena itulah saya memberikan rumus X plus Y sama dengan 0. Ini artinya bahwa harga harus selalu berbanding lurus. Ya. Bagaimana kalau tidak stabil? Ya, seperti kata saya tadi. Makanya ya, kalau abang memang bisa memahami ini, apakah ada orang Indonesia yang mengajarkan ini? Tidak ada. Ya, ini murni hasil riset saya, bang. Ya, jadi saya berbagi, semoga ini bermanfaat buat abang-abang semua. Ya, kalau menurut abang ini tidak akurat, abang bisa abaikan. Ya, tapi kalau menurut abang ini akurat, abang bisa gunakan. Saya hanya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Karena dengan trik ini, alhamdulillah peningkatan itu ada walaupun sedikit demi sedikit. Apakah saya sultan? Bukan. Saya bukan sultan. Mobil aja nggak punya. Ya, tapi saya bersyukur dengan hidup seperti ini. Karena apa? Saya rasakan dari dulu ada peningkatan walaupun sedikit-sedikit ya. Saya sangat bersyukur dengan adanya hal-hal seperti ini. Daripada kita langsung naik, langsung uptrend ya, dan kemudian reversal lagi, downtrend lagi. Nah, setelah downtrend nggak balik-balik lagi, sideways di bawah. Makanya yuk kita saling berbagi, semoga apapun itu bisa bermanfaat. Jadi ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, nanti kedepannya akan saya paparkan ya. Saya di sini ada kitab SC ya. Sebentar saya buka sedikit kitab SC ya. Tapi nggak akan saya bahas di sini ya masalah kitab ini. Bentar, ini saya kembalikan dulu. Mana kitab SC? Kita buka dulu PowerPoint. Nah, oke. Ini coba abang perhatikan. Kunci penerapan rumus X plus Y sama dengan 0. Mungkin kalau hanya sekilas melihat ini, abang nggak akan paham, malah bingung. Gimana ini bang? Ini pola-pola X plus Y sama dengan 0, pengaplikasiannya ke dalam trading. Dan ini perhitungan berdasarkan matematika. Dan akhirnya dia mencapai titik 0. Nah, dan titik 0 inilah yang dikatakan settle. Jadi nanti kalau abang bisa menentukan track 0, luar biasa, itu sangat bagus. Karena apa? Abang akan selalu kebingungan mencari mana harga awal atau mana harga baru. Kalau abang geser ya, kalau misalnya trading di saham, sampai ini patah pun nggak selesai-selesai, mana ini harga awalnya. Karena itulah kita harus mampu menentukan track 0-nya. Ya, berarti harga tersebut adalah settle. Bagaimana setelah harga settle? Maka di candle berikutnya itulah yang kita sebut dengan harga baru. Nah, disitulah baru kita bisa menganalisa. Ya, kalau di harga baru abang sudah open perdagangan, sudah dipastikan abang meraba-raba, bukan menganalisa. Ya, dan mayoritas tidak ada atau jarang orang yang memaparkan mana itu harga baru atau permulaan transaksi itu di mana. Ini yang susah setengah mati orang mencarinya bang. Ya. Nih coba lihat nih, terjadinya downtrend. How to apply in the market? Bagaimana cara pengaplikasiannya atau penerapannya di dalam sebuah trading? Nah,
X plus Y sama dengan lebih kecil dari 0, maka akan berefek downtrend. Nih. Nih, nanti kalau saya jelaskan mungkin abang akan paham di sini, tapi saya nggak mau menjelaskan panjang lebar di sini ya. Nih lagi untuk yang uptrend. Nih, silahkan dibaca-baca. Please pay attention before using it. Kayak orang Inggris aja ya. Saya nggak pandai bahasa Inggris bang. Saya lulusan SD. Ya. Nih. Jadi mungkin ke depan akan saya paparkan satu persatu dan semoga ini bisa membantu orang banyak, khususnya orang Indonesia. Ya, jadi saya murni berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Bisa abang gunakan, bisa tidak. Ya, tidak ada unsur paksaan di sini. Saya hanya berbagi kasihan bagi para trader pemula, ya. Jadi di dalam sebuah trading, Bang, kita harus paham membaca pembentukan arah harga atau price action atau volume price action, tapi volumenya itu kita singkirkan aja lah, nanti kita bahas lain biar mudah kita pahami. Nah, jadi yang pertama price action, yang kedua pahami algoritma market maker. Nah, kalau bisa kita ikuti jalannya market maker, kita mencari celah di situ. Makanya trader yang pro itu menurut saya, dia pandai mencari celah saat market maker bergerak kemana kita ikutin. Agar apa? Kita profit. Tujuan kita kan profit. Nah, lalu kenapa saya suruh jangan tamak? Karena pada saat naik, nah si market maker ini akan menurunkan kembali nih. Karena apa? Di bawah ada orang yang order beli nih. Ya. Makanya kita jangan tamak atau jangan serakah. Ketika harga itu sudah naik, kita dapat untung 100-200 ribu, kita jual. Sedikit bang, 100-200 ribu. Sebaiknya kita tunggu saja sampai candlenya tinggi melambung. Abang malah akan loss, malah candle itu akan turun. Ya. Abang harus sadar di belakang layar ada apa, ya. Market maker seperti yang saya katakan tadi, jangankan rugi, sama aja dia nggak mau. Impas saja dia nggak mau, dia harus untung. Ya. Makanya triknya kalau kita mau banyak, bukan candlenya yang disuruh naik tinggi atau nunggu candle itu naik tinggi, tapi perbanyak open perdagangan di awalnya. Misalnya kita sekarang open perdagangan 10 juta misalnya, dapat 100 ribu, 200 ribu, kita jual. Bang, kurang bang, masih sedikit. Open perdagangannya yang dibanyakin, misalnya 100 juta. Dapat 1 juta, 2 juta, oper, trading lagi. Dapat 1 juta, 2 juta, pukul. Jadi modal open perdagangannya yang dibanyakin, bukan nunggu candle ini tinggi. Ini salah menurut saya. Ya. Karena apa? Abang harus sadar ada market maker di belakang kita. Nah, kalau abang tahu tentang algoritma si market maker ini, barulah abang bisa profit. Ya. Jadi nggak gampang bang, jadi trader itu nggak gampang. Kalau seorang trader kita jadi seorang trader itu gampang, wah. Nggak ada bang tukang kebun, nggak ada bang tukang becak, nggak ada tukang bakso. Semua mau jadi trader. Ya. Jadi trader tidak gampang. Kita harus cerdas, harus jeli, harus paham apa yang terjadi di dalam trading. Oke ya. Semoga ini bermanfaat. Dan mengenai rumus ini akan saya paparkan secara perlahan di YouTube. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Tujuan saya mengedukasi, berbagi pengalaman, agar apa? Mungkin ini bisa membantu abang untuk bisa profit di trading kripto, trading saham, ataupun trading forex. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara.